Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita akan coba mengisi laporan triwulan 1 di kinerja ya Bapak Ibu. Pertama kita buka dulu Google Chrome. Yang di bawah seperti biasa, kita ketika sudah masuk, kita ketikkan di tab baru ASN Digital. Nah, kita akan buat yang jabat khusus pengisian triwulan 1 jabatan panitra pengganti. Kita masuk login, lalu kita pilih masuk. Nah, nanti kita di sini masukkan NIP kita Bapak Ibu. Nah, terus kita masukin. Nah, setelah itu diminta kode autentikator yang di HP Bapak Ibu. Lalu kita masukkan nomornya. Nah, setelah masukkan, klik sign in. Nah, oke, sudah masuk. Nah, di sini kita pilih yang tampilan layanan individu ASN. Menu ini, layanan individu ASN, kita klik. Lalu kita pilih menu kinerja. Kita klik kinerja. Nah, setelah ada tampilan ini, kita oke aja Bapak Ibu. Lalu kita tanda silang. Lalu kita ke menu SKP Bapak Ibu. Ini udah masuk ke kinerja, kita ke menu SKP. Nah, kemarin kita sudah membuat sasaran kinerja pegawai Bapak Ibu yang 1 tahun, target 1 tahun. Nah, sekarang kita akan membuat laporan triwulan 1-nya Bapak Ibu. Kita pilih yang setelah klik SKP, pilih yang metode periode 2026. Nah, ini paling atas, kita pilih menu penilaian. Kita klik menu penilaian. Nah, di sini kan masih kosong Bapak Ibu ya. Nanti kita di sini posisinya tambah periode penilaian. Nah, kita klik setelah tambah periode penilaian, kita klik kolom ini, terus di sini ada triwulan 1 dan tahunan. Nah, karena kita masih triwulan 1, berarti kita pilih triwulan 1 Bapak Ibu. Klik triwulan 1, terus kita klik OK. Nah, setelah klik OK, lalu kita ke rencana aksi Bapak. Nah, di sini ada 2 rencana hasil kerja, yaitu pemberian dukungan terkait pelayanan penyelesaian perkara secara tepat waktu dan terlaksananya penginputan data persidangan ke dalam aplikasi SIP secara real time. Nah, nanti di sini kita copy kalimat atasnya Bapak Ibu. Kita copy, Ctrl C, di blok dulu Bapak Ibu, di blok. Ctrl C, tambah kolom rencana aksi, kita paste di sini. Nah, paste di sini kita berikan. Nah, di sini kan kalimatnya masih pemberian dukungan terkait pelayanan penyelesaian perkara. Nah, berarti kita dirubah menjadi kalimat aktif Bapak Ibu. Jadi melakukan atau melaksanakan dukungan terkait pelayanan penyelesaian perkara tepat waktu. Kita pilih OK Bapak Ibu. Targetnya dikosongkan. Nah, setelah itu yang kegiatan keduanya kita Ctrl C, setelah di blok tambah, kita masukkan kolom rencana aksi, terus kita sini diganti kalimat depannya Ibu, kata depannya diganti melaksanakan penginputan data, target kosongkan. Oke. Nah, rencana aksi ini sudah selesai kita isi Bapak Ibu. Lalu kita kembali. Nah, setelah kita kembali di sini, lalu kita masuk ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, nanti kita klik di sini Bapak Ibu, pengisian bukti dukung. Nah,
Setelah kita isi pelaksanaan bukti dukung, di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi, Bapak Ibu. Yang pertama, kolom bukti dukung. Yang kedua, kolom realisasi. Nah, untuk mempermudah kita dalam pengisian, kita harus mengisi bukti dukung dulu, Bapak Ibu. Nah, bukti dukung ini kita harus isi yang ada kaitannya dengan Google Form. Nah, nanti posisinya kita isi Google Form bukti dukung ini dengan folder yang ada di Google Drive kita, Bapak Ibu. Sorry, bukan Google Form, Bapak Ibu, Google Drive. Nah, nanti seperti ini cara untuk membuat folder di Google Drive untuk bukti dukung laporan kinerja, Bapak Ibu. Nah, nanti kita posisinya masuk dulu ke Google Drive, Bapak Ibu, lewat Gmail. Nah, nanti kita klik di sini Gmail di taskbar, nanti kita pilih Gmail. Nah, nanti kita posisinya ketika kita belum login nanti disodorkan kolom user sama password. Nanti kita masuk login, nanti tampilannya akan seperti ini. Terus kita pilih yang titik-titik banyak ini di sini, Bapak Ibu, klik. Terus kita pilih drive di sini. Terus kita pilih yang drive saya. Kita pilih yang kinerja. Kalau belum bikin folder, kita bikin folder dulu, Bapak Ibu. Caranya klik kanan, folder baru. Nanti, tapi ini kan kita udah bikin. Ketika folder baru nanti namanya kinerja. Kinerja. Nanti klik buat. Nah, terus kita pilih kinerja, terus kita pilih yang tahun 2026. Kalau belum bikin tahun 2026, nanti bikin aja, Bapak Ibu. Caranya sama, klik kanan di tempat kosong, folder baru 2026. Oke. Kita masuk 2026. Nah, di sini ada beberapa folder, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal bikin aja satu-satu folder baru, ketik TW. Nah, nanti di sini kita kan akan membuat laporan triwulan 1, berarti kita fokus ke folder triwulan 1. Nah, nanti di dalam folder triwulan 1 itu ada evidence-evidence yang sudah saya bikin, Bapak Ibu. Contoh, ini ada evidence 1, ada lagi, misalkan contoh Bapak Ibu ada lagi yang mau dikirim, tinggal diupload aja Bapak Ibu ke sini filenya. Caranya itu tinggal klik, terus contoh ini. Contoh kita kirim aja, tarik sini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau di mana cara upload file ke Google Drive. Nanti bisa langsung. Oke. Ini contoh. Nah, nanti file evidence kinerja Bapak Ibu itu nanti masuk ke sini ya, Bapak Ibu. Nah, terus kita balik lagi ke folder 2026. Nah, nanti kita fokus ke folder triwulan 1. Nanti kita klik sini. Kita bagikan, klik kanan, kita bagikan ke sini, klik ke kiri. Nah, nanti kita di sini dirubah. Kalau masih dibatasi atau masih di atas checklistnya, taruh yang ke siapa aja. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya tuh anyone, kita klik. Nah, terus ini bisa dirubah jadi editor, Bapak Ibu, supaya mempermudah kita nanti untuk merubah atau menambahkan file. Editor, nah kita salin link di sini, Bapak Ibu. Klik salinnya di sini, salin linknya di sini. Nanti link yang disalin dari folder ini untuk di copy paste ke kinerja kita, Bapak Ibu. Nah, kita klik selesai aja di sini. Nanti kita ke
kinerja lagi Bapak Ibu. Nah, kita sudah dapat link dari Google Drive-nya Bapak Ibu. Lalu kita pilih tambah di sini. Kita pilih tambah, lalu kita isi kolom di atas ini dengan judul laporan triwulan 1. Nah, penulisan kolom bukti dukung ini harus sama dengan penulisan di kolom realisasi Bapak. Nanti kita isi dulu yang kolom bukti dukung ini, baris bukti dukung. Nah, yang keduanya ada kolom bukti dukung link file Google Drive. Nanti link yang tadi kita copy, kita paste di sini Bapak. Ctrl V. Setelah Ctrl C di Ctrl V. Nah, oke, lalu kita oke Bapak. Nah, setelah kita oke, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak. Nanti isi dari atas sampai bawah hal yang sama Bapak. Nah, laporan triwulan 1, paste, oke. Laporan triwulan 1, paste, oke. Laporan triwulan 1, nanti ini harus sama Bapak. Kontrol. Nanti kita lakukan ini sampai akhir. Oke. Terus isi sampai bawah Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan agak loading kayak gini, kalau lama kita tunggu aja Bapak Ibu. Nanti kalau kita agak masih lama, kita pilih yang bulat di sini Bapak, reload this page. Kita klik lagi, reload this page. Ini ada kendala. Kita klik lagi. Oke. Nah, kita sampai mana tadi Bapak? Nah, kita sampai ini. Kita klik laporan triwulan 1. Ctrl V. Nah, ini kita sudah selesai isi baris bukti dukung Bapak ya. Kolom-kolomnya ini laporan triwulan 1 ya sampai bawah udah selesai. Nah, baru kita isi yang realisasi laporan triwulan 1-nya Bapak. Nah, untuk mengisi laporan realisasi di kolom realisasi ini, kita harus baca dulu aspeknya Bapak Ibu. Ini kuantitas kan. Nah, mencatat data sisa perkara dan perkara berjalan. Nah, di sini ini ada target tahunan. Nah, 1080 ini adalah target per tahun. Jadi, karena kita ini adalah laporan triwulan 1, berarti kita hanya menghitung mencatat data sisa perkara dan perkara berjalan ini di bulan
Januari, Februari, dan Maret. Jadi kita hanya menghitung 3 bulan saja Bapak Ibu yang di triwulan 1. Januari, Februari, Maret. Nanti kita isi di sini berapa perkara yang sisa dan yang berjalan dalam kurun waktu selama 3 bulan. Nah, berarti kita sekarang sekitar, kalau ada dalam 3 bulan itu ada 300 perkara, 350 perkara, 350 dokumen perkara maksudnya. Nah, di sini sumber datanya itu laporan TW1. Nah, ini spasi sama hurufnya ini harus sama begitu. Tidak boleh beda. Kita oke. Nah, di sini tulisannya 350 dokumen berdasarkan laporan triwulan 1. Jadi berdasarkan laporan triwulan 1 ini berdasarkan laporan yang ada di folder Google Drive kita. Nanti di folder Google Drive itu ada laporan sidang, ada jadwal sidang. Nah, oke, kita isi yang kuantitas yang kedua. Dibaca dulu Bapak Ibu ininya. Pembuatan jadwal persidangan. Nah, pembuatan jadwal persidangan 48 dokumen ini adalah jumlah jadwal sidang 1 tahun. Berarti dalam kurun waktu 3 bulan Bapak Ibu melaksanakan persidangan berapa kali? Nah, nanti kita isi di sini. Jadi berapa Bapak Ibu? Berarti jadi 12 dokumen. 12 dokumen ini berdasarkan 3 bulan terakhir Bapak Ibu menjalankan sidang selama satu minggu 1 kali sidang selama 3 bulan 12, berarti 12 kali sidang. Nah, nanti kalau keliru ataupun Bapak Ibu ada jadwal sidang keliling, masukin aja Bapak Ibu. Dalam triwulan 1 Bapak Ibu mengikuti sidang keliling berapa kali, nanti dimasukin. Nah, di sini sama sumber datanya laporan triwulan 1. Kita klik OK. Nah, terus di sini ada pemeriksaan kelengkapan ruang sidang. Nah, di sini maksudnya pemeriksaan kelengkapan ruang sidang itu adalah, jadi Bapak Ibu itu menjalankan kegiatan persidangan itu dalam 3 bulan itu berapa kali itu. Jadi dari kelengkapan data-data yang akan disidangkan, seperti relas, seperti bukti-bukti atau bas. Jadi semuanya sudah dilengkapi Bapak Ibu. Nah, ini juga ada salah pengetikan Bapak Ibu. Nanti kita harus teliti Bapak Ibu. Ini harusnya sidang. Nah, oke, kita isi. Di sini adalah 12 kegiatan. Nah, jadi di sini kita klik laporan triwulan 1 sama oke. Nah, di sini ada di kolom berikutnya ada pemeriksaan kelengkapan berkas yang akan disidangkan. Nah, maksudnya di sini ada 2040 kegiatan itu maksudnya adalah setiap satu perkara yang diterima rata-rata sidang 2 kali, ada yang 3 kali. Nah, kita ambil contoh yang satu perkara 2 kali sidang, berarti dalam 1 tahun itu 2 kali lipatnya dari berkas yang diterima. Jadi satu berkas 2 kali sidang. Jadi ini contoh rata-rata. Jika tidak ada yang 3 kali, apa Bapak Ibu menghitungnya 3 kali sidang, jadi hitung aja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu realisasikan. Jadi di data Ibu misalkan, oh ini ada 50%-nya ada 3 kali sidang, atau 50%-nya lagi ada 2 kali sidang. Hitung aja sesuai data yang Bapak Ibu punya. Nah, ini saya contoh aja. Jadi
kita ketik di sini yaitu dalam 3 bulan Bapak Ibu itu memeriksa kelengkapan berkas itu sebanyak 644 dokumen. Nanti kita klik di sininya, terima 700 ya begitu, 2 kalinya 700. Kenapa bisa 700? Karena ambil 2 kali dari penerimaan perkara. Jadi sidangnya perkara 2 kali. Nah, selama 3 bulan ada 700 dokumen. Nah, nanti 700 kegiatan loh. Nah, ini jangan sampai keliru. Kalau di situ kegiatan, di sini juga kegiatan. Oke. Nah, lanjut ke pembuatan dan penandatangan berita acara sidang. Nah, nanti di sini 240 lagi loh Ibu sama. Jadi setiap sidang kan ada basnya. Jadi kita klik di sini 700 kegiatan. Nah, jadi ini contoh Bapak Ibu. Kalau Ibu lebih, nah tulis aja lebih Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, terus di sini ada lagi pembuatan laporan penyusunan penanganan perkara. Jadi setiap kali sidang ada laporannya kan Bu ya. Jadi dihitungnya contoh 12 kali kegiatan. Kita pilih laporan dari 1. Nah, nanti di sini ini diganti Bapak Ibu, ini harusnya dokumen pembuatan laporan bukan kegiatan. Jadi diganti. Nah, di sini ada persentase pembuatan konsep persuratan administrasi perkara. Jadi ada kaitannya itu dengan tambah panjar atau apa. Nah, di sini kenapa ambilnya kualitas? Karena diprediksinya itu sangat sulit Bapak Ibu. Jadi kita gunakan yang kualitas saja. Jadi ketika ada kekurangan biaya atau apa yang kaitannya dengan perjalanannya surat berkaitan dengan persidangan, kita anggap itu pelaksanaan 100%. Nanti kita isi di sini 100%. Ini laporan berulang 1. Nah, di sini juga sama, penyusunan berkas perkara secara kronologis. Kita anggap semua perkara yang ditangani oleh Bapak Ibu 100% dalam penyusunan basnya, dalam susunan berkas perkaranya. Kita 100% laporan berulang 1. Nah, terus ada yang lagi pelaksanaan identifikasi dan autentikasi berkas perkara. Jadi alat buktinya, terus data saksi, terus hal yang ada dalam berkas dokumen udah Ibu dan Bapak teliti. Jadi kita kasih 100% karena dianggap Bapak Ibu sudah teliti laporan triwulan 1. Oke. Nah, terus ini ada lagi pencatatan data sisa perkara tahun lalu dan tahun berjalan. Nah, kita anggap ini 100% sudah dicatat semua oleh Bapak Ibu laporan triwulan 1. Nah, terus ada lagi persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan agama. Nah, ini adalah sidang keliling Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu kan ada jadwal masing-masing kan, kaitan sidang keliling dan perkaranya juga sudah masuk terhitung di dalam ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu masukkan saja realisasi sidang keliling di dalam realisasi yang poin pertama ini Bapak Ibu. Nah, ini jadi itu posisi yang kualitas ini adalah Ibu melaksanakan sidang keliling itu sudah dengan tingkat pemberkasan dan proses perkara 100%. Jadi kita 100%. Kita pilih triwulan 1.
Nah, terus kita lanjut ke pembuatan ini aspek waktu begitu. Jadi aspek waktu itu identik dengan statement pekerjaan Bapak Ibu apakah sesuai tepat waktu atau tidak. Dari sini pembuatan dan pendistribusian instrumen secara tepat waktu. Nah, ini mungkin yang dimaksud adalah instrumen setelah persidangan Bapak Ibu. Jadi instrumen kedua. Jadi kita anggap pembagian instrumen yang dilakukan oleh panitera pengganti itu tepat waktu. Kita klik di sini tepat waktu. Lalu sumber data laporan terdapat. Klik OK. Nah, terus lanjut lagi di sini ada ketepatan waktu proses dokumen administrasi persidangan dari pertama sidang sampai dengan akhir perkara di sini. Karena jadi ini dimaksudkan adalah proses Bapak Ibu dari memproses perkara dari awal sidang sampai akhir sidang itu, Ibu semuanya itu tepat waktu. Tidak ada Bapak Ibu memproses dokumen perkara atau berkas perkara itu yang dilama-lamakan atau diperlambat. Jadi semuanya itu harus tepat waktu sesuai dengan aturan Bapak Ibu. Oke, kita isi, kita anggap Bapak Ibu tepat waktu. Nah, nanti tinggal atasan langsung, benar nggak nih Bapak Ibu memproses perkaranya tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu ya nanti dinilainya kurang oleh pimpinan. Ya, lanjut kita pilih oke, tepat waktu lakukan dengan 1. Nah, kita lanjut ke RHK yang kedua. Rencana RHK kedua itu adalah terlaksana penginputan data persidangan ke dalam aplikasi SPP secara real time. Nah, maksudnya di sini ada beberapa aspek Bapak Ibu yang harus Ibu isi. Nah, pertama adalah persentase penginputan data saksi-saksi pada persidangan ke dalam aplikasi SPP secara real time. Nah, jadi input data saksi-saksi itu dalam persidangan udah diinput Bapak Ibu dalam persidangan itu langsung Bapak Ibu. Jadi 100% Bapak Ibu input data saksi dalam persidangan. Laporan berbahan 1 realisasi 100%. Nah, ini ada persentase penginputan berita acara sidang BAS ke dalam aplikasi SIPP secara real time. Nah, ini dimaksudkan ini penginputan BAS-nya itu upload ke SIPP. Nah, jadi dianggap Bapak Ibu sudah real time mengupload SIP, mengupload BAS ke SIPP secara real time. Nah, kita 100%. Nah, kalau jika Bapak Ibu upload BAS-nya telat-telat, berarti jangan 100% Bapak Ibu. Nanti kalau panitera nilai, oh ini kenapa di sini tulisan 100% padahal upload BAS sering telat. Bisa jadi, tapi mudah-mudahan tidak ada yang telat upload BAS Bapak Ibu. Kita oke. Laporan penerimaan 1. Nah, di sini ada aspek waktu yang terakhir, ketepatan waktu penginputan proses persidangan berita acara sidang di sidang dan data saksi-saksi pada SIPP. Nah, ketepatan waktunya itu penginputannya itu tepat waktu Ibu, tepat waktu selalu penginputannya, lalu laporan triwulan 1. Kita pilih oke. Nah, dari pengisian dari awal sampai akhir, dari pertama Bapak Ibu mengisi ini sampai terakhir, poin terakhir itu Bapak Ibu sudah dianggap selesai mengisi laporan triwulan 1 kinerja. Jadi mengisinya itu cukup sampai yang terakhir Bapak Ibu yang di sini. Jadi kolom yang di bawahnya itu akan diisi oleh pimpinan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ini Bapak Ibu nunggu dinilai oleh pimpinan. Nah, nanti cara mengeceknya itu adalah klik menu SKP, lalu klik nilai. Ketika di sini masih ada 3 menu, berarti Bapak Ibu belum dinilai oleh pimpinan. Nah, terus kita cara ngeceknya ini klik di pengisian bukti dukung. Nanti di sini ada feedback, ini ada jempol Bapak Ibu dari pimpinan penilaian, jempol.
nanti itu bawa Bapak Ibu udah dinilai kalau ada jempolnya. Contoh Bapak Ibu ya di tahun 2025. Nah, nanti di sini ada data yang sudah dinilai triwulan 1, kita klik. Nah, di sini kolom tombolnya tuh ada 5 Bapak Ibu. Jadi udah dinilai. Kita klik, coba lihat ya yang bukti dukung yang udah dinilai. Nah, berarti kita lihat di sini. Nah, ini udah ada jempol Bapak Ibu. Udah jempol. Nah, nanti klik di sini sesuai ekspektasi. Nah, terus kalau jika sudah dinilai, nanti Bapak Ibu posisinya harus dicetak Bapak Ibu. Nah, ini kita contoh tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, kita di sini cetak Bapak Ibu. Yang pertama kita cetak ini, contoh ini tahun 2025. Kan 2026 tadi baru kita isi, belum dinilai pimpinan. Nah, baru kita cetak di sini Bapak Ibu. Cetak. Nah, kita pilih tanggalnya. Nah, kalau tanggal ini masih bisa nih Bapak Ibu. Nah, jadi tanggalnya itu bisa di akhir bulan triwulan 1 atau awal tanggal triwulan 2 Bapak Ibu. Tanggal 1 April. Nanti klik di sini 1 April misalkan. Nah, nanti di sini kita klik Indramayu. Nah, nanti ketika udah pengetikan Indramayu seperti ini, I-nya besar Bapak Ibu ya. Nanti ini kosongkan Bapak Ibu. Opsional ini kosongkan. Nanti kita pilih klik OK. Nah, nanti kita akan ada ini Bapak Ibu. Nah, nanti kita download di sini Bapak Ibu. Download atau langsung cetak kalau printernya berwarna. Kalau printernya nggak berwarna, download aja Bapak Ibu. Nanti serahkan ke bagian kepegawaian untuk dicetak yang berwarna supaya bagus Bapak Ibu. Nah, download. Nanti di sini ada folder e-kinerja Bapak Ibu. Nah, tarik ke bawah ada folder e-kinerja, nanti klik di sini, nanti masukkan sesuai kolom yang ada pada folder e-kinerjanya. Kalau misalnya contoh, kita masukkan di folder e-kinerja 2026 triwulan 1. Berarti di sini contoh nama Bapak Ibu ya, nama Bapak Ibu contoh misalkan Jamila Jamila triwulan 1. Nah, nanti di sini klik save. Nah, setelah klik save, balik lagi ke kinerja, lalu cetak yang dokumen evaluasi kinerja. Nah, ini kolomnya itu kita isi sama Bapak Ibu. Kalau tidak di akhir tanggal triwulan 1, berarti di awal. Berarti kita harus samakan aja Bapak Ibu. Berarti 1 April. Asalkan bukan tanggal merah atau tanggal libur Bapak Ibu ya. Lalu kita ketikkan lagi di sini Indramayu, terus kita klik lagi di sini tanggalnya samakan Bapak Ibu, tanggal 1, kita klik lagi di sini Indramayu. Nah, oke, sudah, kita klik oke Bapak Ibu di sini. Kita klik oke. Opsional dikosongkan saja Bapak Ibu. Nah, oke, mulai di sini sudah ada. Nah, kita download lagi Bapak Ibu. Kita tarik ke bawah, lalu di sini ada folder e-kinerja Bapak Ibu, kita klik, lalu kita download Bapak Ibu. Kita download. Nah, nanti dikasih contoh ini Bapak Ibu ya. Nanti dikasih nama Jamila TW 1 evaluasi ini evaluasi tadi download. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu ya. Nah, udah selesai. Ketika e-kinerja udah dinilai, berarti nanti Bapak Ibu cetak dokumennya, nanti kirim ke bagian kepegawaian untuk dicetak.
berwarna. Kalau udah ada berwarna, bisa langsung cetak sendiri Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Berikut tadi adalah cara pengisian laporan triwulan 1 di e-Kinerja Bapak Ibu. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.